Walladina lan wong akeh hum kang utawi alladzina bi ayati rabbihim kelan pira-pira ayate pangerane alladzina Al-Qur'an itu kesi Al-Qur'an iku yu'minuna padha ngimani sapa alladzina ayu saddiquna tegese padha benerake sapa alladzina walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina lan wong akeh hum kang utai alladzina bi rabbihim kelan pangerane alladzina iku la yusyrikuna ora padha nyekutake sapa alladzina ma'ahu sertane rabb nyekutake ghairahu ing sakliyane rabb walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un walladzina lan wong akeh yu'tu menehake kang padha maringi sapa alladzina ayyutuna tegese padha maringi sapa alladzina ma ing barang atau kang padha maringi walladzina yu'tuna ma atau nggih atau kang padha maringi sapa alladzina niki pun bolak-balik kula aturaken pokoke iling-ilingan dalam kaedahnya kalau di dalam fi'il madhi fi'il mudhari ketika binanya adalah bina nakis maka huruf sebelum akhir itu akan tetap dibaca fathah kalau memang huruf sebelum akhirnya itu harakatnya fathah. Tapi kalau harakat sebelum akhirnya itu dibaca kasroh atau dibaca dhammah maka diganti menjadi dhammah. Mulane nang mriki dikatakan ma atau bukan ma atu. Mulane kula pun bolak-balik yen maturaken kados sing nang jibak wal mala sallau bukan wal mala sallu ai a'tau tegese padha maringake menehake sapa alladzina ing ma minas sedekati rupane sedekah wal a'mali lan pira-pira amal as-sholihati kang bagus amal wa qulubum halatai pira-pira atine alladzina iku wajilatun kang padha wedi khaifatun tegese kang padha wedi Allah tuqbal ing yen ora den tampa apa ya Allah ya Rabbi ya Karim Allah tuqbal ing yen ora den tampa apa sedekah wal a'mal as-sholihah minhum saking alladzina wa qulubuhum wajilatun ya Rabbi ya Karim annahum ila rabbihim raji'un annahum krono saktenane alladzina iku yuqaddaru den kira-kira mboten saiku yuqaddaru den kira-kira qabla ing dalem sadurunge annahum apa lamul jarri laruh jar ila rabbihim maring pangerane alladzina iku raji'una kang padha bali iku raji'una kang padha bali terus ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ulaika ta mengkono mandukir iku yusari'una padha age-age sapa ulaik fil khairati ing dalem pira-pira kebagusan wa hum laha sabiqun wa hum hal utawi ulaik laha maring khairat iku sabiqun kang padha dingini ai fi ilmillah tegese ing dalam ilmune Allah pon niku ngoten samanten mawon din samangke kula terangaken
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Surat Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh mereka, artinya orang-orang yang beriman, karena min khasyati rabbihim musyfiqun, yang karena mereka itu takut terhadap Tuhannya, mereka itu sangatlah takut terhadap siksaannya Allah. Muradnya ngoten. Terus seperti yang didawahkan kalian Syekh Jalaluddin, seperti yang didawahkan kalian Syekh Jalaluddin, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu mengingatkan, artinya mendam atau mencela terhadap orang-orang yang terdahulu yang sudah disebutkan, bahwa mereka itu menyangka bahwa harta anak yang mereka miliki itu merupakan sebuah kebaikan daripada Allah, tapi justru mereka itu bala yash'urun, akan tapi mereka itu tidak merasa bahwa itu semua hanyalah sebuah istidraj atau dilulu. Maka di ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan, kan akhirnya ayat kemarin kan ngendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim mimma li wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, kan seperti itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 57 sampai 61 mengenai tentang sifat-sifatnya orang-orang yang bergegas di dalam kebaikan dan memang merasakan bahwa segala harta dan juga anak itu merupakan nikmat bagi mereka dengan 4 sifat. Jadi nanti di dalam ayat ini sampai ayat yang setelahnya itu ada 6 sifat, 4, hanya 4 sifat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sifat rupane napa mawon. Yang pertama as-sifat al-ula, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu benar-benar karena takut terhadap Tuhannya, bihim minhu, karena takut terhadap Tuhannya, mereka itu musyfiq, mereka itu sangatlah takut terhadapnya Allah Ta'ala. Artinya ya nopo teng Syekh Jalaluddin Al-Mahal ini beliau dawuh walladzina ladzina hum min khasyati rabbihim ayyahu musyfiqun ay khaifuna min adzabi. Orang itu kalau benar-benar takut terhadap Allah Ta'ala, Tuhannya mereka, Tuhannya kita semua, niscaya mereka juga akan takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala. Tengeriki terjadi sebuah perbedaan antara khasyah dan juga musyfiq atau isfaq. Kalau khasyah itu hanya sekedar takut, tapi kalau napa iki jenenge musyfiqun isfaq, wal isfaq yatadammanu al khasyah ma'a ziyadati riqqatin wa du'fin. Atau bahasanya tengeriki kalau isfaq itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, isfaq itu al khaufu ma'a ziyadati ta'dim fa huwa aula minal khasyah. Jadi ngoten nggih. Jadi kalau bahasa Arabnya takut itu ada banyak. Dalam ayat ini takut itu dibahasakan, diredaksikan dengan 2 bahasa. Yang pertama wahum min khasyati rabbihim, takut terhadap Tuhannya. Kemudian ada bahasa musyfiqun, itu juga murad takut. Cuma dawuhnya para ulama kalau khasyah itu ya sekedar takut ngoten mawon. Tapi kalau sudah musyfiq itu benar-benar takut yang sampai ke taraf di mana seseorang yang takut itu benar-benar mengagungkan kepada sosok yang dia takuti. Ya. Jadi yo wedi yo mengagungkan, itu jenenge isfaq. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno tengriki dingendika akan tahqiqnya makna ayat ini adalah
wa tahqiq anna man balagha fil khasyati ila haddil isfaq wa huwa kamalul khasyah kana fi nihayatil khauf min sukhtillahi ajilan wa min iqabihi ajilan fakana fi nihayatil ihtirazi anil ma'asi. Dan ketika akan orang itu kalau tingkat ketakutannya itu sudah nyampe ke taraf isfaq atau benar-benar takut yang sangat sempurna, maka orang tersebut akan benar-benar khawatir dan juga takut daripada siksanya Allah Ta'ala, murkanya Allah Ta'ala tatkala di dunia, dan takut terhadap siksanya Allah Ta'ala tatkala di akhirat. Sehingga kalau orang yang kondisinya benar-benar seperti ini, maka dia akan benar-benar sangat memberusahakan dirinya agar benar-benar jauh daripada yang namanya maksiat. Yes, niki kelase innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Wong lek ya Allah ya Rabbihu ya Karim wedi tenanan nang pangeran, ya itu tadi akan benar-benar menjauhi terhadap yang namanya sebuah maksiat. Mulane sering kan sampun sering menawi ini sudah sering saya sampaikan bahwa dawuhnya para ulama niku sampai ngomong ngeten. Jangan pernah engkau melihat terhadap seberapa kecil dosa yang kamu lakukan. Akan tetapi lihatlah terhadap sosok siapa yang engkau melakukan maksiat kepadanya. Awak dhewe, Pak, lek ndelok dosa iki cilik, dosa iki gede. Dosa gede oke, mungkin dijauhi karena dosanya besar. Marang ngono, lek dosa cilik rodok dilakoni. Dosa-dosa cilik dilakoni. Maka kalau seperti itu namanya tidak fi nihayatil ihtiras. Mulanya jangan kita itu melihat terhadap seberapa kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah seberapa agungnya sosok yang kita itu mau melakukan maksiat kepadanya. Itu salah satunya dari para ulama. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pun nggih, ngoten nggih. Mulana ini kalau dalam dauhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu dauhnya adalah ya Allah ya Rabbihu ya Karim musyfikun khaufun yumdahu wala yudammu li'annahu khaufun yahmilu sahibuhu wa yahussuhu atajannubi asbabil khasyah bil amali sholih innahu isfaqun minadz wal uqubah. Jadi intinya takut di sini adalah takut yang benar-benar mendorong terhadap orang yang memiliki takut tersebut untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya, katanya ngelakoni maksiat ini takut dia ambek pangeran. Karena aku dia ambek siksane pangeran. Pun sama seperti halnya seorang murid yang dia itu bersungguh-sungguh karena dia itu takut nanti dimarahin, takut nanti mendapatkan hukuman dari gurunya. Ya seperti inilah keadaannya para mukminin. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan malih. Ini sifat yang pertama. Mulane kan pun bolak-balik diaturaken kullul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarari. Niku dawuhnya para ulama ngoten. Jadi kullul hawadisi mabdaha minan nadhari. Segala bentuk cobaan yang terjadi, segala bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang itu tidak lain tidak bukan awalnya adalah karena melihat. Wa mu'dhamun nari min mustashhiris syarari. Dan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kebanyakan isinya neraka itu dari orang-orang yang mustashhiris syarar. Orang-orang yang menganggap remeh, menganggap kecil terhadap yang namanya sebuah maksiat. Mulane kula tasih eling salah setunggal dawuh yang artinya seperti ini. Jangan pernah engkau meremehkan terhadap sebuah dosa sekecil apapun karena kita tidak tahu di mana
pun pahala, karena kita tidak tahu di mana Allah Ta'ala meletakkan ridhonya. Awak dewi kan menungso lemah kayak awak dewi kan modelnya ngono iku. Lek dosa gede ngono modele mungkin sik rada iso dijauhi. Lek dosa cilik Allah mesti ngremehne. Allah dosa cilik wae. Dawuhnya para ulama ngendika akan ojo tahu ngeremehno dosa cilik, karena kita tidak tahu di mana tempat kemurkaannya Allah Ta'ala. Bisa saja mungkin karena seorang itu melakukan terhadap dosa yang dia anggap kecil, tapi kebetulan di situ terdapat murkanya Allah Ta'ala. Sama seperti halnya kebalikannya, yaitu tatkala kita itu menghadapi yang namanya sebuah amal baik. Dawuhnya para ulama, janganlah kamu pernah meremehkan yang namanya amal baik sekecil apapun, karena kamu tidak tahu betapa Allah Ta'ala itu meletakkan ridhonya di situ. Mungkin saja seorang itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, masuk surga karena amal solih yang remeh. Seperti yang sering diceritakan, wonten salah setunggal ulama, lek mboten salah niki Al-Imam Al-Ghazali, masuk surga gara-gara tatkala itu ya Allah ya Rabbi ya Karim membiarkan pada waktu itu beliau itu sedang membuat yang namanya mengarang kitab. Kebetulan tinta penanya Al-Imam Al-Ghazali itu dihinggapi lalat. Tatkala dihinggapi lalat, Al-Imam Al-Ghazali tidak mengusir lalat tersebut dan membiarkan lalat menghirup, mengambil, menyedot daripada tintanya. Setelah itu sampai baru kemudian lalatnya itu ngalih, lalatnya itu pergi. Akhirnya dari situ didawuhaken engkau masuk karena engkau masuk surga karena ya. Dadi ngoten. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Wong tinang pangerane. Masya Allah. Dadi minane ngoten. Lek wedi tenanan nang pangerane, tengere dia tidak akan meremehkan sebuah tindakan buruk, sebuah tindakan maksiat sekecil apapun. Kalau di dalam ayat lain dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya tak lihatkan. Niki merupakan janjinya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang takut terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh teng ayat lain, ya Allah ya Rabbi ya Karim, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Niki lah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi setiap orang yang takut terhadap Allah Ta'ala, berdiri di hadapannya Allah Ta'ala, niscaya janjinya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan jannatan, atau 2 surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Masya Allah. Isikmang lah. Kalau dawuhnya sinten, dawuh Kanjeng Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita lakukan semampu kita, dan apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita tinggalkan semampu kita, sekuat kita. Pun niku innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Kalau mulai tiriin ayatnya kata setengah jalidan al-mahalline, walladzina hum bi ayati rabbihim ayil qur'ani yu'minun ayyusaddiquna. Dan orang-orang yang mana orang-orang tersebut itu sangat mengimani terhadap ayat-ayat Tuhannya, yakni Al-Quran. Mereka itu mengimani dan membenarkan. Ya. Jadi ini sifat yang kedua, bahwa mereka itu mengimani terhadap Al-Quran secara utuh, bukan mengimani yang sifatnya itu pilih-pilih seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu mereka berkata
bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Aku iman kepada sebagian ini dan kepada sebagian yang lain aku kufur. Itu kalau orang-orang kafir. Sing jenenge Al-Qur'an diimani sebagian, dikufuri sebagian. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman niku walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, benar-benar iman terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki dingendikaaken ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Tengeriki nalhadu fi hadil ayat anal haqqa subhanahu haddasana al-isyasyah summa anil imani bi ayatillah summa nihaya an mas'alati syirki wa qad tus'alu limada yabda'u bit tahdir minasyirki. Jadi kalau kita itu angan-angan terhadap ayat-ayat ini, di ayat yang pertama itu Allah Ta'ala membahas tentang Allah Ta'ala melarang terhadap kita jangan sampai terjatuh terhadap yang namanya sebuah kesyirikan. Bon, tengeriki dilanjutakan daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi. Jadi sifatnya adalah orang-orang yang mengimani terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala berupa Al-Quran. Jadi wa'lam anna ayatillahi ta'ala hiyal makhluqat adalah ala wujudihi wal iman biha wa tasdik biha ingka nabi wujudi fadhalika wa sahibut tahada tasdik la yastahiqu al-madha wa ingkana bi kauniha ayatin wa dalail ala wujudi sani fadhalika mimma la yatawassalu ilaihi fikri wa sahibu labudda wa ayyasira arifan biwujudi sani wa sifatihi wa idha hasalat al-ma'rifat bil qalbi hasal al-iqrar bil lisan dhahiran wa wal iman. Lah niki lho. Jadi teng mriki dingendikaken iman itu sifatnya adalah iqrar bil lisan. Sing jenenge katakan iman itu ikrarnya seseorang dengan lisan itu baru kan iman. Mulanya orang itu kalau benar-benar sudah mengimani terhadap apa yang di dalam Al-Quran, mereka menganggap benar terhadap semua ayat-ayatnya Allah Ta'ala, maka dia baru merupakan dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Pun sekarang sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Dan orang-orang yang mana mereka itu tidak mensekutukan Tuhannya besertaan dengan Tuhan mereka terhadap perkara yang lain. Ini sifat yang ketiga. Tidak menyekutukan ini berarti maknanya piye? Kalau daunnya versinya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa teng ayat ini untuk sifat yang nomor 3, orang-orang yang tidak menyekutukan terhadap Tuhannya dengan sosok lain, walaisal murad minhu al-imanu bit tauhid wa naf yasyirki, walaisal murad minhu al-imana bit tauhid wa naf yasyirki lillahi ta'ala. Jadi nang mriki dikatakan tidak mensekutukan di sini yang dimaksud bukanlah iman dengan tauhid, kemudian meniadakan sekutu bagi Allah Ta'ala, buatan, karena itu sudah dibahas di dalam ayat walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Apalagi ini mana? Jadi walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini jangan dimurati wajib untuk yang namanya tauhid ataupun meniadakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Bukan, ayat ini enggak membahas tentang itu, karena ini sudah dijelaskan di dalam ayat walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Wes pokoknya iman terhadap seluruh ayat-ayatnya Allah Ta'ala berarti itu tanda bahwa dia itu mengesahkan terhadap Allah. Sehingga maksud daripada tidak mensekutukan di dalam ayat ini adalah balil murad minhu nafyu syirki al-khafiyyi wa huwa ayyakuna mukhlishan fil ibadah la yuqdimu 'alaiha illa liwajhillahi
wa talabi ridwanihi wallahu a'lam. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam pemahaman beliau, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, artinya adalah mereka-mereka yang tidak menyekutukan terhadap Tuhannya, dengan artian mereka-mereka yang mampu mengikhlaskan hatinya. Hatinya ikhlas, tulus di dalam melaksanakan ibadah. Tidaklah mereka melaksanakan sebuah ibadah kecuali karena Allah dan mencari ridhonya. Ya, jadi maksudnya walladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak mensekutukan. Kalau versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya benar-benar tidak mensekutukan. Tapi kalau versinya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh masalah tidak mensekutukan itu sudah tercakup di dalam ayat yang bi ayati rabbihim yu'minun. Sehingga ayat ini maksudnya tidak menyekutukan adalah orang kalau beribadah dia itu ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan lain, tidak karena ria atau tujuan-tujuan yang lainnya, murni karena untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Pun samangke sifat yang terakhir yaitu sifat yang nomor 4. Tangeriki dingendikaken sifat yang nomor 4 adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 50 ayat 50. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayat 60. Dan dimuradirin walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan ma atau terhadap perkara-perkara yang sudah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hatinya mereka itu penuh dengan ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa sesungguhnya mereka itu akan kembali terhadap Tuhan mereka. Masya Allah, tanggal ini ngendikaken dimurati teng tafsire walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang mereka itu membayarkan, yu'tuna mendatangkan, membayarkan ma atau segala perkara yang mereka itu bayarkan, ai atau minas shadaqati wal a'mal as-sholihah, berupa sedekah dan seluruh amal, wa qulubuhum wajilatan, sedangkan dalam keadaan hatinya itu penuh dengan ketakutan, takut Allah Ta'ala niku tidak menerima terhadap amal mereka. Khaifatun alla tuqbalhum, takut kalau amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah. Annahum yuqaddaru kamul jari, dikira-kirakan sebelumnya annahum itu lam jar, berarti aili annahum, karena sesungguhnya mereka ila rabbihim rojiun, mereka itu akan kembali terhadap Tuhannya. Watiwa. Pon, berarti secara muradnya niku ngoten, orang yang mendatangi, membayarkan semua perkara-perkara yang telah mereka bayarkan dalam keadaan hatinya mereka itu penuh ketakutan, takut tidak diterima, bahwa mereka itu akan kembali terhadap Allah Ta'ala. Wes, ini kalau versinya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku ndawuhaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Artinya untuk sifat yang nomor 4 ini artinya adalah berikan apa-apa yang mereka berikan. Maka malamnya setiap hak yang wajib dia bayarkan, baik itu merupakan haknya Allah Ta'ala seperti zakat, kafaroh, dan juga semisalnya, atau daripada hak-haknya anak Adam seperti barang titipan, hutang, dan seterusnya. Ini semua mereka lakukan. Jadi ngeten nggih, jadi tafsirnya walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang mana orang-orang tersebut itu membayarkan apa-apa yang sudah mereka bayarkan. Dua kalau versinya saya mutawali Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yaitu membayar haknya Allah dan membayarkan seluruh haknya manusia. Haknya Allah berupa nopo? Haknya apa? Dalam hartanya mereka itu ada yang namanya zakat, mungkin juga kafarah. Mereka
Juga haknya para adami apa? Benda-benda titipan, hutang, dan seterusnya. Mereka itu mampu membayarkan secara baik. Kalau tafsirnya Syajaruddin Al-Mahalli ini ditambahi bahkan wal a'mal as-solihah. Mereka melakukan segala hal yang sudah mereka lakukan berupa termasuk amal-amal solih. Dan mereka melakukan semua itu. Mereka membayar kafaroh, mereka membayar zakat, mereka bersedekah, kemudian mereka itu membayar ya Allah hutang dan melakukan amal solih itu dalam keadaan wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hatinya mereka itu penuh dengan ketakutan. Minhum, mereka itu takut amal baiknya itu tidak diterima. Niki kelase para ulama-ulama zaman singen nggih ngeten iki. Wis amal baik marono sik kepikiran ya Allah diterami apa ora amal-amal baik iki. Mulane doanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh wa bayyana anna dzalika innama yanfa'u idza fa'aluhu wa qulbuhum wajilatun li anna man yuqaddimu 'alal ibadah wa huwa wajilun min taqsiri wa ikhlali bi nuqsanin aw ghairi fa innahu yakunu li ajli dzalikal wajli mujtahidan fi ayyi wa fiha haqqaha fil adha'i. Tengriki dingendikaken orang yang melakukan sebuah tindakan baik, entah itu membayarkan zakat, entah itu membayarkan kafaroh, entah itu bersedekah, entah itu membayar hutang. Kalau mereka semua melakukan segala amal baik tersebut karena atas dasar takut terhadap Allah Ta'ala, pasti mereka akan melakukan dalam keadaan penuh dengan kesempurnaan. Wong golek sik duweni rasa wedi Pak yo, katakan utang wis utang. Umpama dekne wajib bayar utang. Dia kalau dasar atau motivasi terbesar dia di dalam membayar hutang karena takut terhadap Allah Ta'ala, maka dia akan membayarkan dalam keadaan ingin benar-benar dibayarkan secara total. Wis gampangane ngomong ngoten. Jadi krana wedi aja sampai rek utangku iki gak dilunasi. Bahaya Mas ya kurang 1000 iki bahaya. Kudu tak lunasi tenanan. Ini kalau motivasinya orang-orang yang di dalam hatinya itu mereka punya rasa takut terhadap Allah. Sehingga rasa takut terhadap Allah Ta'ala yang ada di dalam hatinya mereka itu mendorong mereka untuk melakukan secara baik. Paham ora? Podo kayak wong dodolan wis gampangane ngomong. Wong dodolan iku nggawe katakan dodolan bakso, dodolan sate. Karena memang tujuannya mereka itu agar ini laku. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar yang pertama seluruh makanan yang ia jual akan tersaji dalam keadaan baik, tidak basi dan sama sekali tidak basi dan tersuguhkan dalam keadaan sangat menarik. Sama dengan orang-orang yang beriman yang mana mereka itu ingin melakukan segala tindakan amal solih dan membayarkan seluruh hak-haknya Allah Ta'ala dan juga hak adami. Kalau motivasinya karena takut terhadap Allah Ta'ala, mereka akan berusaha melakukannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Melana teng ayat ini dulu diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah niku bertanya terhadap Rasulullah seraya berkata walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ahwal ladzini wa yashrabu al-khamra wa yasrik wa huwa ala dzalika yakhafullah faqala alaihi ya ibnata siddiq walakin huwa rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa ala dzalika yakhafullah. Ngerti ketika akan suatu ketika Sayyidah Aisyah niku tanglet teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Kanjeng Nabi, maksud daripada ayat ini niku ya napa sih? Orang-orang yang mendatangi terhadap apa-apa yang mereka datangi dalam keadaan hatinya mereka itu takut. Itu maksudnya bagaimana Kanjeng Nabi? Apakah
mereka itu merupakan orang-orang yang melakukan zina, mereka mencuri, mereka niku mabuk-mabukan, dan sehingga dalam kondisi yang seperti ini mereka takut terhadap Allah. Maka Kanjeng Nabi menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, ya ibnatas Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakin huwa rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Ora, justru mereka yang memiliki rasa takut itu adalah mereka-mereka yang dalam keadaan mereka itu sholat, aktif berpuasa, bahkan aktif bersedekah, dan di atas segala seluruh amalnya mereka itu khawatir dan juga takut terhadap Allah Ta'ala. Mana lho Pak? Niki sampean tak kandhani nggih, bahasa kasaran ngomong ya. Tiang niku orang itu kalau semakin dekat terhadap Allah Ta'ala, justru rasa takutnya juga akan semakin besar. Napa? Orang kalau semakin dekat terhadap Allah Ta'ala, yang ada dia akan semakin takut terhadap Allah. Kita bisa lihat seperti yang sering dingendikaken ceritanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tatkala beliau hendak wafat, tatkala beliau mendekati waktu wafat beliau mek bolak-balik materi Allah Gusti kula niki bakal ditutup usia dalam keadaan husnul khotimah napa mboten. Takut sekali. Itulah justru keadaannya orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat, orang yang benar-benar melaksanakan puasa dan juga sedekahnya. Ngoten lho. Pun, lah nek wong nglakoni maksiat wedi wis maklum Pak, ini posisi salah. Tapi ternyata justru orang-orang yang seperti ini pun juga rasa takutnya juga masih tidak kalah besar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh wa qulubuhum wajilatun naqul li annal ibrah laisa bi mujarradil amal innamal ibrah bi qabulil amal. Masalah kita itu melaksanakan sebuah amal itu ora kok sing penting awak dhewe salat, ora kok sing penting awak dhewe iki puasa ngoten mboten. Tapi mereka punya sisi takut lagi bahwa apalah artinya amal ini kalau tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wal amal la yuqbalu illa idza kana khalisan liwajhillahi la yukhalitu riya'un wala sum'atun. Yang namanya amal ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali murni karena Allah, tidak dicampuri riya, tidak dicampuri karena sum'ah, ingin terkenal dan seterusnya. Sehingga fahum idan ya'maluna wa yataharrauna al-ikhlas wa asbabal qabul wa yatasaddaqu ahadum bisadaqah lamu syima luhu ma anfaqat yaminhu. Ngeri sampai tinggal akan karena rawi, maka mereka itu beramal secara ikhlas, berusaha agar ikhlas dan berusaha mencari bagaimana caranya nanti amal ini benar-benar diterima oleh Allah, dan bahkan mereka itu bersedekah sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui bahwa tangan kanannya itu sedang bersedekah. Ini saking ikhlasnya ya cara ngoten. Pun mulana teng mriki dilanjutaken wa ka'anna rabbaka wa jalla yagharu 'alaika an ta'mala amalan la ta'khudhu 'alaihi ajran. Seolah-olah niku Allah Ta'ala mengingatkan kita penuh dengan perhatian. Artinya bagaimana Allah Ta'ala niku ngelingno tenanan lho Pak nang awak dhewe. Pertama awak dhewe dielingno ben awak dhewe iku iman, kedua dielingno awak dhewe ben beramal, ketiga ingin mengingatkan kepada kita, kamu kalau beramal itu jangan sampai kamu cuma mendapatkan lelah ya. Tapi kamu juga harus mendapatkan pahalanya. Caranya bagaimana? Kamu amal itu benar-benar ikhlas. Kamu harus benar-benar ikhlas. Jangan sampai kamu cuma dari amal salih kamu cuma mendapatkan yang namanya rasa lelah, rasa capek.
Salah satu motif yang terbesar yaitu beramal dalam keadaan ikhlas. Malah tentang hadis qudsi ne ngendika akan fil hadis al qudsi al ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsiduhu. Tengah iki ngendika akan al ikhlasu sirrun min asrari. Yang namanya ikhlas itu merupakan satu rahasia daripada beberapa rahasianya Allah. Yang Allah Ta'ala titipkan di dalam hatinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dari para hambanya. Yang mana itu tidak diketahui oleh seorang para malaikat sehingga dia bisa mencatatnya. Juga tidak diketahui oleh setan sehingga setan merusaknya. Tadi saking privasine sing jenenge ikhlas. Sampai tengah ini diingatkan ikhlas itu nggak bakalan diketahui oleh para malaikat. Kalau amalnya bisa diketahui oleh malaikat dan dicatat, tapi untuk status ikhlasnya itu nggak akan bisa diketahui oleh para malaikat sehingga malaikat mencatatnya itu sebagai kebaikan yang ikhlas. Juga tidak akan bisa diketahui oleh setan yang namanya ikhlas itu sehingga akan merusak terhadap ikhlas tersebut. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih. Jadi ngoten. Jadi sekali lagi orang itu kalau semakin dekat terhadap Allah Ta'ala yang ada orang itu akan semakin merasakan yang namanya rasa takut. Niku pun bolak-balik kuatah nih makanya ceritanya kathah kados sing cerita ringkasnya nih wow. Al-Imam Asy-Syafi'i sangat takut nangis ketika hendak wafat ya. Yang mana beliau intinya khawatirkan saya tutup usia dalam keadaan iman obo ora itu penuh dengan ketakutan. Pon niku ngoten takut kalau amalnya itu tidak diterima ya Allah Gusti pun sampai amal kula ini mboten jenengan terampi tapi ya aja mek bahasane aja mek protes ngene tok tapi memperbaiki menyuguhkan amal baik kita sebaik mungkin semenarik mungkin. Pon niku ngoten. Lah, kemudian teng mriki dingendikaken dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, kalau kita melihat-lihat dan berangan-angan runtutan 4 sifat tadi. Eling apa ora ya. 4 sifat itu tadi kan sifat yang pertama yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzina hum innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yaitu sifatnya memiliki rasa takut yang sangat dahsyat terhadap Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu beriman terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu tidak mensekutukan terhadap Allah Ta'ala di dalam amal, artinya tidak sampai riya, artinya amalnya ikhlas. Kemudian yang keempat yaitu beramal melakukan semua perkara yang harus dilakukan dan harus dibayarkan dalam keadaan hatinya penuh dengan rasa takut kan ngoten. Kok cek api-api dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh wa'lam anna tartibah hadis sifat fi nihayatil husni. Ini urutan yang seperti ini sangat bagus sekali urutannya. Karena apa? Karena sifat yang pertama tengriki dingendikaaken mereka ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki rasa takut yang sangat besar. Sehingga hal tersebut menyebabkan mereka itu menghindari perkara-perkara yang tidak seharusnya. Satu. Yang kedua, sifat yang kedua dalat ala tarkir riya fi ta'at, menunjukkan agar seseorang itu meninggalkan yang namanya riya di dalam segala bentuk ketaatannya. Yang nomor 3 dalat ala anal mustajmi ali tilkas sifat as-salasah ya'ti bi ta'at ma'al wajali wal takbir. Bahwa yang nomor 3 ya Allah ya Rabbi ya Karim yang sudah mampu melaksanakan terhadap sifat-sifat yang telah lewat tadi
itu mampu melakukan taat dalam keadaan hatinya penuh dengan ketakutan, jangan sampai ini merupakan sebuah amal yang tidak diterima. Lah ini merupakan wadzalika huwa nihayatu maqamatis siddiqin. Ini merupakan tingkat makomnya para siddiqin. Wis dhuwur tenanan iki pisan. Pun nggih. Masya Allah. Jadi kelas niku 3. Tak terang namanya open paham. Jadi untuk kelas yang paling pertama, bagaimana caranya kita itu benar-benar menanamkan rasa takut di dalam hati kita terhadap Allah Ta'ala. Walladzinahum innalladzina ayat pertamanya ya napa? Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Bagaimana caranya kita itu benar-benar menancapkan rasa takut kita terhadap Allah Ta'ala. Nggih, kudu tenanan. Kalau tasih eling seperti sing sering dibahas pas wae ngaji kita Nasihuddin ya. Bahwa para ulama itu di dalam mengingatkan dirinya sendiri untuk takut terhadap Allah niku lek katene nglakoni maksiat sangu korek napa awake diobong dhisik. Ayo kan, wedi apa enggak? Sering nggih saya ceritakan dulu ada seorang ahli ibadah yang disengaja diuji sama kaumnya, orang-orang kampungnya memasukkan seorang wanita cantik ke tempatnya dia agar merayu, agar dia mau untuk berzina dengan si perempuan tersebut. Yang ada nopo, seorang ahli ibadah itu tatkala tiap kali ditawari untuk melaksanakan zina dengan seorang perempuan tersebut, membakar jari jemarinya hingga habis. Niki kelas yang paling endek dewe kalau dalam versi runtutan ayat ini loh, yaitu menancapkan rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Ya kelasnya takut terhadap Allah Ta'ala itu ya dengan 2 model. Model yang pertama yaitu memang takut terhadap siksaannya. Model yang kedua yaitu tidak takut terhadap segala bentuk siksaannya, tapi memang takut terhadap sosok Tuhan, terhadap sosok Allah Ta'alanya kita takut, Pak. Sekampangan ngomong ngeten, sampean tak gambar nih bentuk ketakutan seseorang terhadap Allah Ta'ala tanpa takut terhadap kehilangan atau takut terhadap yang namanya neraka. Ibarat kata ngeten, andaikan kamu itu punya seorang kekasih, yang mana kekasih kamu itu juga akan memberikan hukumannya kepada diri kamu tatkala kamu melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi. Maka taraf seseorang ini ada 2. Yang pertama, dia takut terhadap hukuman daripada kekasihnya. Yang nomor pertama sendiri yaitu dia takut bukan kepada hukumannya, tapi dia takut kehilangan sosok kekasihnya. Aku lek mbok hukum koyok piye ae aku wis gak ngurus. Sanggup ora sanggup aku gak ngurus. Tapi yang lebih saya takutkan adalah kehilangan sosok kekasih. Maka sama itu kelasnya innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Wedi nang pangeran iku yo koyok ngono iku. Kelasnya ono loro. Kelas yang paling ndek dhewe cara bahasane runtutannya. Kemudian setelah meningkatkan yang namanya rasa takut terhadap Allah Ta'ala, kedua yaitu orang-orang yang melakukan terhadap amal baik dalam keadaan la yusyrikun, tidak menyekutukan terhadap apapun. Ngamal iki lho Pak, ora krono apapun, tidak karena riya, tidak karena apapun, bahkan juga tidak karena mengharapkan surganya Allah. Ini kan nggih pun sering kula bolak-balik kula aturaken bahwa orang itu beramal tingkatannya banyak. Ada yang karena takut dan bukan yang namanya surga.
Tapi kelas yang paling tinggi, paling ikhlas paling tinggi, seperti yang sering telah sampaikan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tuhum jannatu adnin walal hurul hisan walal khiyama siwa nadharil jalili wadamunal kaumil kiroma. Daunya para ulama, ini daunya Imam Ibnul Farid, para wali-walinya Allah, orang-orang yang ikhlas, mereka beramal bukan karena mereka itu mengharapkan surga-surga Aden, juga tidak mereka mengharapkan yang namanya bidadari-bidadari yang cantik, juga mereka tidak mengharapkan istana-istana di surga. Akan tetapi yang mereka harapkan adalah siwa nadharil jalil, yaitu melihat ridhonya Allah Ta'ala. Ya wadamunahum, inilah apa yang mereka cita-citakan. Wadamunal kaumil kiroma, ini merupakan cita-citanya para ulama-ulama, para orang-orang yang mulia. Ini kelas yang nomor 2. Kelas yang paling tinggi dewe, yaitu kelas yang nomor 3. Mereka beramal wis ikhlas, wis wedi karo pangeran, dalam keadaan takut tidak diterima. Pun nggih niku bahasane ngaten walladzina hum bi rabbihim niki walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Tadi kelasnya paling tinggi dewe. Razaqanallahu subhanahu al-wusula ilaiha, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masya Allah. Terakhir sama ke ulaika diwau. Terakhir ayat 61, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una, mereka adalah orang-orang yang bergegas untuk melaksanakan kebaikan. Ya, segala bentuk kebaikan mereka itu akan bergegas. Innalladzina wahum lahu sabiqun, dan dalam keadaan mereka di dalam sebuah kebaikan itu merupakan orang-orang yang dulu. Maksudnya ya napa? Teng mriki dingendikaken orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah terlewat tadi, ini punya rasa takut terhadap Allah, dia ikhlas di dalam beramal, dia punya rasa takut terhadap agar amalnya itu tidak diterima. Mereka pasti di dalam melaksanakan segala bentuk ibadah itu langsung bergegas. Orang melakukan ibadah dalam keadaan males-malesan boten. Jadi mereka benar-benar napa? Yusari'un al-musara'ah, bergegas. Cara bergegas ini bahasane wong sak gurunge adzan wis wudu. Iku bentuk daripada yusari'una fil khairat. Dia mereka bergegas untuk melakukan segala amal baiknya. Mulane teng mriki murate kan wonten 2. Bahasane beliau yarghabuna fit taati ashaddur rughbah wa yubadiruna hali alla tafuta an waqtiha wa likai la tafutahum dunal ihtiram. Ya, mereka itu sangat senang terhadap tindakan-tindakan taat sampai-sampai mereka itu bergegas melakukannya, jangan sampai mereka itu terhalang-halangi. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Untuk tafsir yang kedua ada yang mengatakan annahum yata'ajjaluna fid dunya anwa an-naf'i wa wujuhil ikram kama qala fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Ada yang murati ulaika yusari'una fil khairat, iku ada sing murati kayak ngeten. Orang-orang yang benar-benar baik di dalam melakukan segala amal solihnya tadi yang sudah disebutkan, itu mereka akan secara cepat memetik pahala dan ganjaran dan balasan di dunia. Tak baleni maneh. Menurut satu versi tafsirannya ulaika yusari'una fil khairat, itu bukan kok mereka bergegas di dalam kebaikan, mboten. Tapi mereka yang beramal soleh secara baik tadi
akan bergegas untuk secepat mungkin untuk mendapatkan balasan amal baik mereka di dunia terlebih dahulu. Ini sama seperti halnya firman-Nya Allah Ta'ala, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka pahala di dunia, ganjaran balasan di dunia, dan bagusnya ganjaran besok di akhirat. Bon, niku ngoten ya. Terakhir wahum mereka terhadap semua kebaikan mendahului bagaimana kalau versinya sejalan dan aifi ilmillah. Mendahului itu maksudnya adalah di dalam ilmunya Allah. Kutibu sabikina fi ilmillah fadhharu fi muqtadha ilmi. Artinya sudah dicatatkan di dalam ilmunya Allah Ta'ala mulai zaman bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang terdahulu. Satu pendapat tafsirannya adalah fal makna qali ajliha pun ini pun juga ada dua. Mereka itu merupakan orang-orang yang juara satu, mendahului itu berarti mereka orang-orang yang juara satu, yang mendahului terhadap seluruh para manusia. Pokoknya lek ono barang dia berada di barisan yang terdepan. Bon la nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabul bil haqqi wa hum la yudlamun. Surat Al-Mu'minun ayat 62 ila wallahu a'lam bissawab.